Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan Islam dan tentunya nikmat kesehatan yang sungguh luar biasa pada malam hari ini sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam Zoom kelas tahsin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu seperti biasa Amin ya silakan Rabbal alamin. dipersiapkan alat tulisnya dan juga modul yang sudah di-share sebelumnya oleh admin karena insya Allah materi yang akan disampaikan ada di situ semuanya dan jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa menggunakan di kolom chat atau fitur raise hand. Baik, sebelum memulai kelas tahsin malam hari ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata Bismillahirrahmanirrahim. illa billahil azim. Baik, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz Asep. Ya, terima kasih Ah Henry atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak akan pernah terukur. Salah satunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang agung, nikmat yang tidak akan ternilai harganya, yakni nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Karena dengan nikmat inilah kita bisa melaksanakan berbagai ibadah yang mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua yakni habibi wa habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tahsin yakni pembahasan berikutnya tentang modul apa? Masih ingat tidak? Lupa lagi ya. Modul B. Modul modul B, Sekarang modul C. masuk modul C. Sekarang modul C. Sebelumnya modul Ya, B. insya Allah sekarang modul C ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Wim. Bapak Wim gimana kabarnya, sehat? Assalamualaikum Bapak Wim. Oh ya, kayaknya mah ada belum siap ya. Berikutnya ada Ibu Yuli. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana, udah siap untuk kajian tahsin hari ini? Insya Allah siap Ustadz. Alhamdulillah siap. Berikutnya ada Bapak Hartono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gimana, sehat sehat? Ustadz dan siap untuk belajar. Alhamdulillah siap. Kan Bapak Ibu sehat selalu ya, dan niatkan di dalam hati
kita belajar itu semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sebelum dilanjutkan kepada pembahasan berikutnya, kemarin saya menyampaikan mengenai pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya. Yakni ada 6 pertanyaan, yang mana pertanyaan ini mengandung nasihat bagi kita. Masih ingat apa itu pertanyaan itu? Yang pertama kematian, yang Pertama kedua masa kematian, lalu, yang kedua ketiga masa lalu, melawan jihad. melawan Nafsu melawan nafsu, jihad melawan nafsu, melawan hawa nafsu jihad ya. melawan hawa Baru nafsu. 3 ya? Iya, Ustadz. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Jadi pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, yang pertama, apa yang paling dekat? Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling dekat itu adalah kematian ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling jauh? Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling jauh itu adalah masa lalu. Karena sejauh apapun masa lalu, kita tidak bisa menggapainya ya. Beda dengan bulan, bintang gitu ya, itu bisa digapainya. Bahkan kan ada orang yang nyampe ke bulan gitu ya. Berikutnya yang ketiga, apa yang paling besar? Dan yang paling besar kata Imam Al-Ghazali adalah melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini adalah sumber dari semua kemaksiatan ya. Begitu. Sekarang yang nomor keempat. Nomor keempat, pertanyaan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, apa yang paling berat? Maka para muridnya menjawab, yang paling berat itu besi, batu, dan gajah gitu ya, karena gajah itu besar. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban tersebut betul. Tetapi yang lebih tepatnya, yang paling besar di dunia ini adalah amanah. Kenapa demikian? Karena hal ini dapat dianalisa dari penolakan segala bentuk penawaran Allah kepada gunung, kepada bumi, dan kepada langit untuk memegang amanah. Tetapi akhirnya mereka semua menolak. Kenapa demikian? Karena mereka takut tidak bisa memegang amanah tersebut. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu, kita berada di dunia ini semata-mata mengemban amanah. Apa yang Allah berikan kepada kita amanah itu? Amanah apa yang harus kita kerjakan? Yakni ibadah kepada Allah ya. Semua bentuk ibadah kepada Allah. Bahkan kata Allah juga di dalam Quran surah Az-Zariyat dijelaskan,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali kecuali untuk untuk menyembah. beribadah kepadaku. Nah, jadi tugas kita berada di dunia ini hanyalah untuk ibadah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa beribadah yakni dengan cara tolabul ilmi. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, taufik dan hidayahnya, kemudian keistiqomahan dalam kebaikannya, supaya kita mampu melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu alam biswab. Berikutnya izin screen untuk materi hari ini tentang tahsin 1, tahsin 2. Coba Yang dua masih belum ingat selesai ya Ustadz. apa? Yang dua belum selesai, yang terakhir itu. Yang terakhir belum ya? Kak Yang kemarin mana? baru sampai yang keterangan perbedaan cara mat Pak Sil. Oh gitu. Coba kita cek dulu. Kalau di sini sih halaman 43 yang terakhir Ustadz. Halaman 43 terakhir. Ya, Modul ya, modul modul B Ustadz. modul B. Modul oh ya, maaf. Modul B halaman berapa, Bu Yuli? Kalau di sini kemarin 43 Ustadz, kita terakhir kemarin yang membahas tentang mat munfasil yang menurut jalur Toriko Satibiyah itu kemarin sih terakhir. Oh gitu. Berarti sekarang 44 gitu. Iya Oh yang ini Ustadz, ya, harusnya. 44. Kemarin 44 mungkin ya. Sekarang 45 gitu. Bukan. Coba yang betul. Kemarin sih kalau saya yang dioret-oret masih 43 Ustadz. Oh yang dicoret-coret masih 43. Iya. Yang menurut jalur Toriko Satibiyah dibaca 4 sama 5 harokat. Oke. Tapi di sini di buletinnya halaman 44 ya. Oh, gitu. Berarti udah 44-nya. Betul, sohih ini ya halaman 44. Pak Hartono minggu kemarin hadir tidak? Hadir Ustaz. Lupa. Hadir. Ditandain halamannya. Betul? Betul Iya, sampai ini halaman 44? sepertinya ya Ustaz. Ya, oke, siap. Saya lihat ini. Ini alhamdulillah nih udah bertambah lagi ini pesertanya ada Bapak Manto. Assalamualaikum Pak Manto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan. Ya Gimana Ustaz. kabarnya nih, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Udah siap? Insya Allah Ustaz. Kira-kira Bapak menandai gak pelajaran kemarin sampai halaman berapa? Kata Ibu Yuli sama Bapak Hartono sampai halaman 44. Kalau menurut Pak Manto halaman berapa nih? Kurang komi Ustaz. Mungkin juga sih. Oke, siap. Sip. Oh, alhamdulillah ini udah bergabung lagi. Bapak Amin. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Udah siap nih kajian tahsin hari ini? Insya Allah siap Ustaz. Kira-kira dikasih tanda gak pertemuan sebelumnya? Belum.
Belum lihat. Oke, sip, gak apa-apa. Sip. Berarti sampai oh coba Pak Wim nih, Pak Wim. Assalamualaikum Pak Wim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat Pak Wim? Alhamdulillah, bikhair Ustaz. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Pak Wim udah siap belum nih? Insya Allah Ustaz. Oke, kira-kira dikasih tanda gak materi yang kemarin? Itu ada di screen Ustaz. Yang di Apa? chat Ustaz itu. Oh itu, siap. Kirain Bedanya mad desmut asil namun pasti lah Nah, Oh, Ustaz. itu baru sampai oke. situ sih Ustadz kayaknya 43. Betul. Sip, Oh, sip. halaman sini 43 Ustadz. Berarti sama semuanya ya. Iya. Alhamdulillah kalau udah sama. Takutnya berbeda. Misalkan Ibu Yuli halaman 43, Pak Wi misalkan halaman 50 gitu. 43 Ustadz. Tak cek. Oke, sip. Alhamdulillah tuh ya. Kita samakan dulu pembahasannya. Berarti sampai halaman 44. Dan seperti biasa, alangkah baiknya ya, sebelum melanjutkan pembahasan berikutnya, kita memurojaah dulu. Apa fungsinya? Supaya yang tadinya lupa menjadi ingat kembali, kemudian yang ingat menjadi lebih paham gitu ya. Bahkan bisa jadi yang asalnya paham ketika diulang ada timbul pertanyaan. Bisa ada yang kayak gitu ya. Oke. Modul B ini coba modul B. Pak Hartono, modul B ini membahas tentang apa ya? Mat 4 sampai 5 harakat Ustaz. Oke, jadi modul B ini tentang 4 sampai 5 harokat ya. Jadi panjang 4 sampai 5 harokat. Dan secara praktek kita ambil yang 4 harokat ya. Kita ambil yang 4 harokat. Kenapa demikian? Supaya mudah untuk mengukurnya. Supaya untuk menghitung ketukannya itu mudah. Gitu ya. Berikutnya Ibu Yuli, kira-kira 4 sampai 5 harokat ini tandanya ada berapa ya? Bu Yuli, apakah bisa terhubung atau? Bentar Ustadz. Oke. Ada 2 Ustadz. Tadi belum diingatkan. Ada 2. Apa saja? Alis bertemu Hamzah. Alis bertemu alif yang berharokat. Alis bertemu Hamzah sama alis bertemu alif yang berharokat. Ya. Oke, sip. Alhamdulillah. Dan perlu diingat tanda alis ini adalah asalnya dari tulisan mad ya. Mad itu artinya apa? Panjang. Ya, mad itu artinya panjang ya. Kemudian mad ini sebetulnya panjang lebih daripada 2 harokat. Kemudian berubah tulisannya menjadi gini dan terakhir menjadi gini. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian oh ya, kalau pakai ketukan, kalau ketukannya lambat itu berapa ketukan? 3. Ketukan lambat berarti 3 ketukan ya. 1, 2, 3. Dan yang ketiganya ini bunyi hamzahnya atau bunyi alif berharokatnya ya. Kemudian kalau ketukan cepat berapa? 5. Berarti 5 ya. Kalau ketukan cepat 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kelimanya ini adalah bunyi hamzahnya. Yang kelima bunyi hamzah atau alif berharokat. Oke, sip. Kemudian timbul pertanyaan, gimana caranya supaya bacaan panjang 4 sampai 5 harokat ini konsisten? Harus ada polanya sama.
Ya, berarti memakai pola. Ya. Coba saya minta bantuan Pak Amin deh. Pak Amin, kira-kira pola panjang 4 harokat itu seperti apa? Aduh, mohon maaf Ustadz, lanjut dulu. Oke, siap. Oke, siap. Boleh deh ke Pak Wim. Pak Wim. Ya Ustaz, Pak Wim, kira-kira pola untuk mengukur panjang 4 harokat itu seperti apa polanya? polanya Mm-mm. lupa Ustaz. Lupa, siap. Bapak Manto. Bapak Manto Paham udah Ustaz? Kak? Pak Manto baru gabung ya? Sudah mulai tadi Ustaz. Oh, ya. Siap. Oke. Pak Manto, pola 4 harokat gimana? Masih ingat tidak? Anak coba Ustaz. Coba. Bismillah. Anak, 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 anak. Iya, betul. Sip. Coba Pak Wim, Ya Ustaz, coba diulang. diulang Ustaz ya. Ya. Itu nggak ada bacanya Ustaz. Oke, siap. Ini nih. Nah, Oh oh iya ini. ini. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini ya. Oh iya. Yo. Coba Ustaz ya. Yo. Anak, anak, anak. Oke, coba Ibu Yuli ganti dengan huruf ba. Bana bana ba ana ba a bana bana ba ana ba a. Iya, alhamdulillah. Pak Hartono ganti dengan huruf ta. Tanata anata anatanata anata Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Oke, berikutnya pembahasan sekarang itu masih belum ya, masih belum nih. Eh apa? Kan tanda alis bertemu hamzah dengan tanda alis bertemu alif berharokat secara hukum itu kan berbeda ya. Ya, Secara hukum berbeda. Kalau tanda alis bertemu hamzah itu hukumnya apa? mutasil. Mad muttasil. Sedangkan tanda alis bertemu alif berharokat itu Mat munfasil. mad munfasil ya. Betul. Nah, kemudian secara panjang itu sama atau berbeda? Sama, Ustaz. sama. Ya, sama. Ya, Sama. betul, sama. Ada yang sama, ada yang beda. Kalau yang sama itu menurut pendapat siapa? Masih ingat? Oh. Hmm. Sama. Menurut jalur Torik. Torikas, lupa lagi. Toriko Satibiyah. Setidaknya. Torikas Toriko toyibah. Satibia itu 4 sampai 5 harokat. Al-Marakat. Kalau An-Nasr. Toibiyah, An-Nasr itu hanya 2 harakat. Dibaca 2 harakat. Yang 4 sampai 5 Toriko Satibiyah.
Ya. Mad munfasil menurut jalur Torikoh Satibiyah dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Yang sama kan baca. Pak Asepnya gimana? Anaknya nangis. Oh, tuh. Tes 1, 2, 3. Mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan sebentar. Oke ya. Kita lanjutkan perbedaan. Jadi pembacaan panjang mad muttasil dan mad munfasil ada yang sama, ada yang berbeda ya. Kalau yang sama itu berdasarkan thoriqah siapa? Torikoh Satibiyah. Ya, betul ya. Thoriqah Syatibiyah, mad muttasil dan mad munfasil panjangnya sama 4 sampai 5 harokat ya. Sedangkan menurut thoriqah Thayyibah An-Nasr, tanda alif bertemu alif berharokat ini panjangnya berapa? 2 harokat. Ya, 2 harokat. Sip. Alhamdulillah. Makanya yang paling dipraktekkan itu menurut thoriqah Satibiyah. Syatibiyah yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Oke, alhamdulillah ya. Berikutnya, nah ini. Oke. Mari kita bedakan hamzah dan alif ya. Hamzah dan alif. Sebetulnya alif itu tanpa ada harokat ya. Sebetulnya alif ini adalah alif untuk memanjangkan. Tapi sebetulnya alif ini banyak fungsinya ya. Yang pertama, alif apa saja? Alif berharokat. Yo, mengenai alif, ini disebut alif apa saja, gitu ya. Alif apa? Soalnya kalau di Al-Quran itu kan alif itu banyak ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita bedakan antara hamzah dan alif ya. Kalau alif itu tanpa ada harokatnya. Alif itu tanpa ada harokatnya. Dan biasanya fungsi alif ini adalah yang pertama untuk memanjangkan. Nah, pemanjang ya. Pemanjang. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap. Pelengkap. Kalau pelengkap biasanya tulisannya ada tapi tidak dibaca. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini sebagai hamzah. Sebagai hamzah ya.
Nah, dan kalau alif sebagai hamzah biasanya ada harokatnya. Jadi penulisannya seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian hamzah yang diambil dari huruf alif ini dibagi dua. Nah, dibagi dua. Yang pertama, kalau ini hamzahnya koto, kalau ini hamzahnya wasol. Kalau hamzah wasol biasanya di tengah tidak ada tulisannya. Tidak ada tanda bacanya. Tidak ada harokat A, I, dan U-nya. Begitu ya. Oke, sip. Berikutnya, ini langsung ya ke sini nyambung. Nah, nyambung. Nah, mengenai hamzah. Tadi hamzah memakai alif tapi ada harokatnya. Ketika Bapak Ibu menemukan alif yang ada harokatnya, nah itu nama istilahnya adalah hamzah. Gitu ya. Kemudian hamzah berikutnya adalah yang diambil dari kepala ain. Yang diambil dari kepala ain. Nah, gitu ya. Berarti penulisan hamzah ini ada dua bentuk. Yang pertama seperti ini. Nah, yang kedua seperti ini. Begitu ya. Oke. Berikutnya mengenai mad muttasil yang dibaca wajib. Mad muttasil yang dibacanya wajib. Makanya istilahnya itu disebut mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Di mushaf Indonesia tajwid berwarna. Jadi mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan warna biru ya. Jadi kalau Bapak Ibu memakai Al-Quran tajwid, maka itu dikasih warna biru. Kemudian tanda mad wajib muttasil bisa diketahui dari segi tanda. Yang pertama, apabila tanda alis bertemu dengan hamzah, yang mana hamzahnya ini seperti kepala ain dalam satu kata ya. Jadi muttasil itu satu kata. Muttasil itu nyambung ya. Muttasil itu nyambung. Tapi nanti ada yang tulisannya nyambung, tulisannya pisah gitu ya. Tapi disebut mad wajib muttasil ya. Kemudian yang kedua bisa dilihat dari bentuk ketebalan tanda alis ya. Jadi kalau di mushaf Indonesia ketebalan alisnya itu berbeda gitu ya. Kalau ketemu hamzah, ya ini hamzah yang diambil dari kepala ain, ini tanda alisnya tebal. Itu di mushaf Indonesia. Kalau di mushaf Madinah itu tanda alis, bentuk alisnya itu sama ya. Ada yang tebal, ada yang tebal. Semuanya sama kayak gini. Yang berbeda itu di Al-Quran standar Indonesia itu berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis ya. Ada tebal, ada yang tipis. Adapun mengenai panjangnya sama. Cuman yang membedakan adalah hukumnya, gitu ya, penyebabnya. Gitu. Contohnya seperti ini. Seperti ini tanda alis bertemu hamzah, yang mana hamzahnya diambil seperti kepala ain yang dipenggal. Nah ini ya, tanda alis bertemu dengan hamzah. Ini satu kata ya. Muttasil itu adalah menyambung, jadi satu kata. Berikutnya mad munfasil jaiz. Kenapa disebut jaiz? Mad muttasil kenapa disebut wajib? Karena mad muttasil ini tidak bisa panjangnya 2 harokat. Jadi minimal panjangnya 4 dan maksimal 5.
minimal 4, maksimal 5 ya, mengenai mad muttasil wajib. Kenapa disebut wajib? Karena tidak bisa 2 harokat. Nah, begitu ya. Tidak bisa 2 harokat, jadi 4 sampai 5 harokat. Sedangkan majaiz munfasil, kenapa disebut hukumnya itu jaiz? Yang mana jaiz itu boleh? Karena boleh dibaca panjang 2 harokat. Begitu ya. Di dalam mushaf Indonesia tajwid berwarna diberikan warna hijau. Jadi kalau majaiz itu dikasih warna hijau. Sedangkan mad wajib muttasil itu warna biru ya. Kemudian dari segi tanda, yang pertama, apabila tanda alis bertemu dengan alif berharokat dalam 2 kata ya, dalam 2 kata. Nanti juga ada contohnya, tanda alis bertemu alif berharokat itu dalam 1 kata ya, 1 kata, tapi disebut mad jaiz munfasil. Kemudian tanda yang kedua bisa dilihat dari bentuk dan ketebalan tanda alis. Itu lebih tipis ya, lebih runcing. Biasanya kalau tanda alis bertemu alif berharokat itu tandanya tipis, tulisan alisnya tipis ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah. Kemudian yang kedua, nah seperti ini. Oke. Berikutnya catatan. Oh ini ya disebutkan juga ya di sini ya. Nah, catatan. Catatannya, mad wajib muttasil yang menyerupai mad jaiz munfasil, yakni pada Quran surah Al-Qasas ya. Al-Qasas ayat 76. Nah, seperti ini. Secara tulisan ini nyambung, muttasil ya, secara maaf. Secara tulisan munfasil, terpisah ya. Secara tulisan terpisah. Gitu ya. Secara tulisan terpisah, padahal ini hukumnya mad wajib muttasil. Kemudian contoh yang kedua seperti ini. Nah, tulisannya munfasil padahal hukumnya muttasil. Gitu. Berikutnya catatan yang kedua tentang mad jaiz munfasil yang menyerupai muttasil ya. Hukumnya mad jaiz munfasil tapi penulisannya mad wajib muttasil. Catatan mad jaiz munfasil yang menyerupai mad wajib muttasil ya. Jadi tulisannya itu nyambung. Tulisannya nyambung kayak 1 kata gitu ya. Padahal hukumnya itu munfasil. Nah, gitu ya. Contoh seperti ini. Nah, ini hukum munfasil tapi penulisannya muttasil. Kemudian yang ini, nah yang ini, nah gitu ya. Nah itu Bapak Ibu gimana? Paham? Ada yang paham atau bingung atau gimana?
Halo, Bapak Ibu, tes masih ada Bingung, ini? Ustaz. Agak bingung Ustaz. Aduh, gitu. Samar masalahnya, Ustaz. Oh, gitu, siap. Gak apa-apa ya. Harus Kalau, dibaca-baca lagi kayaknya, Ustaz. betul, sip. Insya Allah kalau misalkan dibaca-baca lagi bakalan paham ya. Oke. Yang penting cara bacanya udah tepat ya, udah bisa cara bacanya. Oke, berikutnya ke latihan. Oh, ini masih ada ya? Oh, masih ada ya. Oke, sip. Arti dibalik mad wajib dan mad jaiz ya. Mad wajib muttasil. Nah, ini diartikan lebih rinci ya. Nah, mad wajib muttasil. Mad itu panjang, memanjangkan atau tambahan. Berarti kata mad ini artinya adalah panjang ya. Mad itu artinya panjang atau memanjangkan atau tambahan. Gitu. Kemudian wajib itu harus atau keharusan, yang mana mad wajib ini harus panjang lebih daripada 2 harokat, berarti 4 harokat ya, panjangnya itu 4 harokat. Kemudian mutasil, kalau mutasil ini dilihat dari segi penulisan. Dari segi penulisan itu adalah menyambung, tersambung gitu ya. Jadi apa? Satu kata lah gitu ya, satu kata. Mutasil itu dari segi penulisan gitu ya. Kalau mad itu mengenai panjangnya, kalau wajib itu mengenai hukumnya, kalau muttasil itu mengenai penulisannya. Nah, begitu ya. Oke. Kemudian mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, memanjangkan atau tambahan. Sedangkan jaiz itu boleh atau diperbolehkan, yang mana panjang itu boleh 2 harokat. Tapi ini berdasarkan thoriqohnya Thayyibatun Nasr ya, Thayyibatun Nasr. Kemudian ini munfasil ini kasusnya penulisannya itu terpisah gitu ya. Berarti kalau terpisah terjadi pada 2 kata, kalau nyambung berarti terjadi pada 1 kata. Begitu ya. Ustaz tanya Ustaz, Boleh Pak Amin, gimana? tarikat Thayyibah apa tadi? Nasr itu membolehkan mad jaiz 2 harakat. Terus kalau mad wajib mutasilnya dibolehkan juga atau tetap 4 harakat Ustaz? Tetap 4 harokat. Karena kan Jadi wajib. tidak mad wajib tetap 4 harakat, yang dibolehkan oleh Thayyibatun Nasr ini hanya yang jaiznya 2 harakat. Betul. Hanya mad jaiznya saja. Gitu. Makanya dihukuminya itu jaiz, yang artinya boleh 2, boleh 4, boleh 5 gitu. Kalau wajib, yang namanya wajib tidak boleh 2, harus 4, minimal 4 dan maksimal 6 harokat. Begitu. Ya, syukran Ustaz. Afan gitu ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui tingkatan mad. Tingkatan mad ya. Dan alhamdulillah yang baru kita bahas baru 2 ya. Yang pertama panjang 2 harokat, kemudian panjang 4
harokat. Nah, tinggal nanti yang panjang 6 harokatnya. Nah, setelah semua mad itu dibahas, nah kita urutkan ranking pertama itu mad apa gitu ya. Nanti ada rankingnya Pak, Ibu, ada rankingnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Apa fungsi tingkatan tersebut? Fungsinya itu ketika ada dua tanda yang bergandengan. Nah, ketika ada dua yang bergandengan, jadi ada dua hukum. Nah, ketika ada dua hukum, dari segi tanda ada dua hukum ya, maka nanti yang diambilnya itu yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Nah, begitu ya. Seperti mad muttasil dan mad munfasil, berarti lebih tinggi yang mana nih? Munfasil atau muttasil? Mutasil. Iya, muttasil ya yang lebih tinggi. Mutasil. Jadi nanti kalau seperti ini. Seperti hukum ini ya. Walau sya'a, itu kan hukumnya mad muttasil ya. Hukumnya mad muttasil. Tapi ada juga hukumnya itu apa? Masih ingat yang dua harokat? Kalau diwakofkan? Oh, kalau diwakafkan jadi dua harokat. Contohnya misalkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan diwakafkan. Setiap akhir itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. 2, 4, 6. Ini tuh paham atau gimana ya? Timat arid lisukun ya. Iya betul ya. Sip. Tapi gak apa-apa ya. Pokoknya mah kalau ada yang tidak dipahami kemudian bisa tanyakan. Kalau misalkan tidak paham tapi bingung apa yang mau ditanyain, gak apa-apa, jalan aja we ya. Jalan aja. Ustaz. Apa? Pak Wim gimana? Maksudnya terpisah yang satu itu gimana Ustaz? Munfasil terpisah yang gimana contohnya Ustaz? Contohnya ini. Contohnya seperti ini, Pak Wim. Kan fala ya satu kata. Sama a'budu gitu. Jadi dua kata sebentar ya. Iya. Jelas. Kalau yang di bawah Ustaz? Ini sebetul ini penulis kelewat kayak nama ya. Nah itu. Ini yang ini ya. Makanya bingung yang melihat. Oh ya. Ya rifuna. Ini yang apa yang terpisahnya yang mana gitu. Oke, siap. Kita belum tersambung. Kita lihat di sini ada nggak ya? Ya rifuna. Oh enggak ya. Oh Yusuf. Ini juga Ustaz. Gimana? Tanda hijau ini kan kalau yang hijau kan munfasil. Kalau yang biru kan mutasil. Betul. Contohnya in kuntum itu. Yang hijau ini munfasil tuh terpisah apanya? Oh iya. Nah, ini kalau di tajwid berwarna, jadi warna hijau itu tidak hanya mad munfasil saja, Pak. Iklab bisa, Pak? Ikhfa beda. Ikhfa. Beda. Paling ikhfa ya. Nah, itu udah ada yang tahu ya, ikhfa, betul. Jadi sebetulnya warna hijau itu tidak hanya untuk mad munfasil saja, tapi ada hukum-hukum yang lain. Iya, kan lagi bahas dua mad ini, Ustaz. Iya, betul ya. Jadi bingung. Oke, ya betul. Soalnya contoh ini banyak yang ijonan ya. Ya itu dia. Ingkun coba hijau. Itu biru apa hijau itu? Kan nggak ada mad mutasil munfasilnya ini. Iya betul. Iya betul. Harusnya warnanya hitam, Ustaz. Nah, warna hitamnya ada nih, yang ini. Nah, yang bawah ya. Nah, ini itu sebagai perbandingan antara Al-Qur'an tajwid berwarna dan Al-Qur'an Arab polos, Madinah. Begitu. Enggak sama mushaf Indonesia, betul. Tapi kalau yang ini yang bawah ini tanpa tajwid. Tanpa warna tajwid.
Kalau yang atas ini pakai warna tajwid gitu ya. Karena kita masih membahasnya mengenai tanda panjang yang ini, maka karena kita ngambilnya di Al-Quran warna tajwid, maka hijau yang lain juga ke bawah ya. Mohon maaf, hijau yang lain juga ke bawah. Gitu ya. Pokoknya mah kita mah patokannya ada tanda alisnya aja gitu ya. Ada tanda alisnya, kemudian warnanya hijau, oh itu berarti mad. Jadi yang disebut mutasi itu satu kata Ustaz. Apa? Coba Bias yang disudahkan mutasi itu satu kata, bukan nggak terpisah Ustaz ya? Betul, satu kata, betul. Seperti bi asma'i ini. Nah, bi asma'i, ini asma'i itu satu kata, asma'i. Asma'i. Kalau yang muntasil misalnya ilma lana, nah illa itu terpisah ya Ustaz? Ilma lana, illa ma'alai. Iya, baris kedua. Ini kan muntasil. oh ya, nah betul. Nah ini kan kata yang pertama ilma lana, ini lana ya. Satu ilma kata. Lana, satu kata. Kata yang kedua ini ila. Kecuali. Kata yang pertama lana, kata yang kedua illa gitu. Oh, jadi terdiri dari dua kata Ustaz. Betul. Yes. Oh. Kalau munfasil terdiri dari dua kata, kalau muttasil satu kata. Satu kata. Oh iya. Betul. Baik Ustaz, syukran. Makanya alisnya juga beda ya Ustadz ya. Kalau di mushaf Indonesia itu berbeda, tapi kalau di mushaf Madinah itu sama. Kita coba ya, kita bandingkan mengenai bentuk alisnya doang deh. Bentuk alisnya doang. Al-Baqarah ayat 31. Coba kita lihat ya sebagai perbandingan nih. Barusan ayat berapa? 31. 31. Tuh ya. Mengenai tanda alisnya sama. Tuh, tanda alisnya sama. Coba kira-kira sama atau beda? Kalau menurut saya mah sama. Kalau menurut saya mah sama ya tanda alisnya ya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana, sama atau beda? Iya sama Ustaz. Sama ya? Sama. Oke, sip ya kalau sama. Nah itu ya. Kemudian mengenai tanda berbeda ya, mengenai tanda berbeda. Panjangnya kan sama. Ini mah apa? Banyak tandanya ya. Banyak tandanya. Seperti haula itu kan harokatnya ada dua ya. Yang pertama biasa gini lurus, tidur ya. Yang pertama tidur, kemudian yang keduanya tutup lurus, pintunya ya, berdiri. Berdiri. Nah gitu ya. Oke, sip. Kita kembali lagi kepada pembahasan. Nah, oke. Paham mengenai mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil? Berarti yang lebih tinggi adalah mad wajib ya. Mad wajib paling tinggi peringkatnya daripada munfasil. Oke, kalau gitu kita kuis. Nah, ini kuis ya, sebetulnya kuis. Nah, cuman ini teh kuis berarti ada hadiahnya Ustaz. Ada kuis ya. Lihatnya yang ini aja ya, lihatnya yang bawah, lihatnya yang bawah. Kira-kira mad muttasil ada berapa, mad munfasil ada berapa? Ya. Saya kasih waktu 5 menit deh, boleh. Kelamaan 5 menit, kelamaan. Pokoknya mah dicari dulu, nanti kalau udah dapat
kasih tahu ya. Coba. Yang mutasil Mad ada berapa? mad muttasil ada berapa? Kemudian yang munfasil ada berapa gitu ya. Oh. Lima, enam, tujuh, Ustaz. 7. Coba dicatat dulu Pak Wim. Mad muttasil berapa? Mad munfasil ada berapa? Oh, mutasilnya Mutasilnya ada 5, munfasilnya ada 2. ada 2. Oke. Kalau Bapak Ibu mengenai materinya, semuanya lihat layar atau ada print out-nya atau ada di laptopnya masing-masing? Lihat layar, Ustaz. Oh, lihat Lihat layar. layar. Oke, siap. Nggak punya modulnya. Oh iya. Katanya mau dikirim, Ustaz. Oh, belum. Mau dari yang hard copy-nya itu. Oh, gitu. Hard copy-nya. Belum, mungkin masih proses. Proses. Ya, proses. Saya kasih waktu 1 menit lagi deh. 2 menit sampai 21 lebih 1 menit ya. Kita cross check nih, cross check satu-satu. Sampai 21 lebih 1 menit. Berarti ada waktu 1 menit lagi. Nah, alhamdulillah. Oke. Kita cross check. Pak Hartono, Ya, Ustaz. ada berapa majaiznya? Mad wajib. Saya kasih kode wajibnya W ya. Ya. Jaiznya berarti ja. Pak Hartono, mad wajib ada berapa? Ada 6, Ustaz. Mad wajib ada 6. Mad jaiznya Ada 2, Ustaz. ada 2. Oke. Pak Wim, mad wajib ada berapa? Udah habis waktunya, Ustaz. Nggak bisa lihat lagi. Iya, kalau udah habis waktu ya. Tadi dicatat gak? Tadi tuh lihat saya 7 semuanya. Heeh. Cuman mad wajibnya itu sepertinya ada 5. Oh, sepertinya. Iya. Betul, 5. Boleh deh
dilihat dulu boleh? Oh. Nah, Dua, nah. tiga, empat. Yang belum ditulis coba ditulis dulu atau diingat-ingat dulu ya. Iya. Udah, Pak Wib? Ya, berarti Oke, sip. Berarti mad wajib berapa? mad wajibnya tetap 5 Ustaz. Mad wajib 5, mad jaiznya Mad jaiznya 2. 2. Oke, sip. Berikutnya, Mad Bu Yuli. wajibnya 4, jaiznya 3, Ustaz. Jaiznya 3. Oke. Pak Amin. Mad wajibnya 4, mad jaiznya 3. 3. Oke. Berikutnya Pak Manto. Pak Manto. Halo Ustaz, Ana masih bingung, nyimak dulu aja Ustaz. Oke, siapa? Mudah-mudahan bingungnya agak keterusan ya, Pak. Halo Ustaz. Ya. Oke. Warna apa ya? Warna biru ya? Biru. Warna biru. Kita lihat warna biru nih. Warna biru ya. Oke. Mad wajib. Mad wajib 1. Ini masih warna hijau nih. Iya. Yang ini deh. Bingung bedakannya Ustaz. Bingung? Gak apa-apa. Kan saya biru kan Pak Ustaz, kalau yang wajib. Wajib warna biru ya? Iya. Nah, ini warna biru 1. Bi asma. 2. Faulai. 2. 3. Bi asma lagi ya Pak Ustadz ya. Sama 3. bi asma lagi. 4 ya? Ya, 4 Ustadz. 4. Coba betul nggak? Siapa yang? Saya 4. Syarat keham. Oh ini ada. Bu Yuli 4, Pak Amin 4. Oh iya. Berarti ini mohon maaf nih Pak Harto sama Pak Wim nih. Kebanyakan Ustaz. Kebanyakan ya. Oke. Itu yang HU-nya Ustaz. HU-nya. Oke, siap. Mad mutasi apa muntasil? Oh, itu nggak ada ininya. Kita lihat sekarang mad jaiznya ada berapa mad jaiznya ya? 3 Ustaz. Mad jaiznya. Irmalan. Kasih warna hijau. Ya. Warna hijau. Udah jelas belum tulisannya? Udah Ustaz. Oke. Nah, yang pertama yang mad jaiz. Ilmalan. Munfasil 1. Oh itu munfasil. 1 ya. 1. Kemudian 2. Oh iya. Ya. Kemudian 3. Berarti 4. 4 ya Ustadz. 4. Haulai. Itu berarti dia nyambung ke ini ya Ustadz. Nyambung ke mutasil juga. Ya. Jadi kalau haula itu tulisannya
muttasil, tapi hukumnya munfasil. Nah, ini kejebak di sini Ustadz. Ah, gitu ya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Begitu apanya? Ya, Tulisannya tulisnya. kejebak. Kalau Tulisannya kaidah, mutasil tuh. nah ya, kalau kaidah tulisan itu disebutnya tauqifiyah, yang artinya udah dari sananya. Oh. Gitu ya. Jadi tulisan Al-Qur'an itu udah dari sananya kayak gitu. Gitu ya, udah dari sananya kayak gitu. Tapi kalau bacaan Al-Qur'an itu ijtihadiyah. Apa itu ijtihadiyah? Yakni berbeda-beda ya. Makanya kita kenal ada qiraatus sab'ah, 7 bacaan, 7 imam, gitu ya. Kemudian ada juga disebut qiraatul asyrah, 10 bacaan atau 10 imam. Ada juga arba'ata asyar, 14 bacaan atau 14 imam. Nah, gitu ya. Kita baru belajar satu bacaan. Pusing. Bacaan siapa? Gimana Pak Wim? Satibiyah. Iya, itu thoriqohnya. Hafiz. Kalau riwayatnya Hafiz. Jadi kita baru ngambil bacaan, mempelajari bacaan dari Imam Hafiz. Riwayat Hafiz, gitu ya. Dari gurunya Imam Asim. Nah, itu baru satu belum ya. 14 Ustaz. Jadi ya, belum 14. Nah, banyak satu pusing nanti. Nah, yang 14 imam, kalau yang 14 imam itu kan setiap imam itu memiliki sebetulnya muridnya itu banyak. Kalau yang 10 imam berarti kali 2 20 cara baca. Yang 7 berarti setiap imam itu ngambilnya 2 ya. Berarti 14. Nah, kita baru ngambil satu dari Imam Asim, riwayatnya Hafiz. Nah, Imam Asim ini juga, Asim kan ada 2 muridnya ya, ada 2 yang diambil. Yang pertama Hafiz, yang pertama Syu'bah dulu, yang pertama Syu'bah, kemudian yang kedua Hafiz. Walaupun ini satu guru ya, tapi bacaannya ada yang berbeda, Bapak Ibu. Ada yang berbeda. Jangankan satu guru, riwayat Hafiz juga, riwayat Hafiz, thoriqohnya itu banyak, beda-beda ya. Gitu. Jadi pusing terlalu banyak nih. Jangan diambil pusing ya. Yang penting apa yang kita pahami, apa yang kita baca itu maksimalkan, begitu ya. Di samping kita terus-menerus belajar. Gimana Pak Amin? Pak Amin yang barusan mau nanya? Ya. Ini yang pertama tadi mad jaiz munfasil huruf hanya itu bi asma'iha. Itu kriteria munfasilnya itu kan bertemu dengan alif yang berharakat. Kalau ini bertemu hamzah. Nah, itu bagaimana Ustaz kriteria itu dengan apakah ini menunjukkan tanda alisnya ini saja, kita alis tipis kita lihat bahwa itu munfasil dari sananya. Lihat dari alisnya yang tipis itu munfasil atau harus berdasarkan kriteria alif yang berharakat bertemu dengan alif yang berharakat. Oke, siap. Berarti ini kategorinya pengecualian, Pak Amin. Dari pengecualian. Ini diambilnya berarti pengecualian ya. Gitu. Soalnya kalau lihat dari segi tanda, pendekatan tanda, ini adalah tanda alis bertemu hamzah. Gitu ya. Biasanya
kalau tanda alif bertemu hamzahnya kepala ain, biasanya kan mad wajib muttasil. Nah, mad wajib muttasil, tapi ini mah bukan mad wajib, tapi mad jaiz. Nah, berarti ini kategorinya pengecualian ya. Jadi pengecualian ini seperti tadi yang disampaikan, ada pengecualian tulisannya muttasil tapi hukumnya munfasil gitu ya. Kemudian nanti untuk memahami secara mendetail seperti begitulah Ustadz, berarti ada maksudnya pengecualian itu ada kriteria pengecualiannya juga atau kita pahami begitu saja Ustadz? Itu kita harus paham mengenai bahasa Arab. Kita harus paham bahasa Arab. Berarti haulai ini adalah dua kata. Yang pertama, kata ha itu berarti satu kata. Ulai itu satu kata gitu. Ha satu kata, ula itu satu kata, begitu Pak Amin. Jadi untuk mendeteksinya, selain dari segi tanda, berarti kita harus paham bahasa Arab gitu ya. Nah, gitu Pak Amin. Jadi belajar bahasa Arab dulu apa belajar baca Quran dulu, Ustaz? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus ya. Oke, gitu. Nah, seperti tanda ini. Kalau ini makan walaupun pengecualian, tapi dari segi tanda sesuai ya. Iya. Ya Adamu, walaupun pengecualian, tapi dari segi tanda sesuai. Gitunya. Sesuainya yakni tanda alif bertemu alif berharokat. Nah ya. Secara tulisan ini muttasil ya. Secara tulisan muttasil, tetapi secara hukum ini munfasil. Nah, ya secara hukum munfasil. Secara tulisan muttasil. Gitu ya. Gimana Bapak Ibu paham? Salah. Insyaallah. Oke. Berarti kesimpulannya pada Quran surah Al-Baqarah, oh iya ya, ini sepotong-sepotong berarti ya. Ayat 31 betul ya. Ayat 31, kemudian ayat 32, kemudian ayat 33-nya tidak semuanya ya. Berarti kita lihat jawabannya tadi itu, oh iya ini ya. Pak Hartono ya, mohon maaf nih, belum pas nih ya. Pak Hartono majaiznya 2 ya. Sebetulnya Pak Hartono, Pak Wim ini kayaknya mah tahu ngan cuman kelewat mungkin ya. Pak Hartono, Pak Wim kelewat kayak nama. Ya Ustaz, Kalau bingung juga. ya, bingung juga. Alhamdulillah Pak. Kalau misalkan kita merasa bingung, merasa Lewat tadi pusing, Ustaz. iya betul kelewat. Berarti belajar Ustaz ya. Iya, berarti tandanya kita berpikir. Oh bisa. Begitu ya. Saya tadi Kalau berpikir nggak- ini yang ya ada itu yang paling bawah Ustaz. Yang kan ada ya Adamu, itu saya kira tadi tuh mutasil karena ya A gitu ya. Rupanya ya A, Oh, ya-nya itu salahnya di situ. iya betul. Gitu ya. Mutasil padahal munfasil, begitu ya. Nah, ini tadi ya. Gini ya. Oke, sip. Berarti alhamdulillah ya, udah pada paham nih. Kalau mad munfasilnya Ibu Yuli kira-kira yang mana nih? Bu Yuli sama
yang apa tuh? Yang Pak Amin. fasil. Oh, ini. Yang munfasil yang gak kesebutnya yang mana, yang ini ya? Yang H ya? Iya, yang H. Yang H. Yang haula itu yang Betul. Tapi Nah, yang mad wajibnya kok sama ya? Maksudnya sama betul gitu. Berarti yang H ini gak kemasuk atau gimana? iya, iya. Kelewatan. nggak masuk Ustadz. Tidak termasuk. karena tadi lihat nggak ada alisnya. Gak ada ya? Tidak Ada. Ada alisnya. Iya, ada Ada. alisnya. Ada alisnya tapi nggak ada. Oh iya, deh ada alisnya aja. Masyarakat tidak. Cuman mungkin tanda alisnya kecil ya. Kurang panjang. Nah, gitu ya, kurang panjang. Oke. Pak Manto gimana nih, Pak Manto? Masih terhubung nggak Pak Manto? Nah, Ustadz, nyimak Ustadz. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Pokoknya mah Bapak Ibu kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh ya didiskusikan, kita belajar bareng. Begitu ya. Kuis lagi Ustaz. Udah Ustadz. Kayaknya kuisnya cuma satu ini. Sebetulnya ada ya. Oh, ini apa nih? Pembagian mad munfasil jaiz. Oh, ini ada lagi nih ya. Oh, penjelasannya. Nah, penjelasan mengenai catatan atau pengecualian yang ditanyakan tadi sama Pak Amin mengenai pengecualian. Tulisannya itu mad muttasil tapi hukumnya munfasil ya. Penulisannya muttasil tapi hukumnya munfasil. Ternyata ini ada hukumnya. Nah, di sini dijelaskan pembagian mad munfasil itu ada dua ya. Yang pertama mad munfasil hakiki. Hakiki nih, apa nih hakiki? Kemudian ada mad jaiz munfasil hukmi. Coba kira-kira Bapak Ibu hakiki itu apa? Hukmi itu apa? Hakiki. Ini mah hakiki sini gitu ya. Pernah dengar hakiki apa? Hakikat. Yang sebenarnya. Ya, betul ya. Jadi hakiki itu adalah yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Maksudnya apa? Nah, di sini mad jaiz munfasil hakiki yaitu mad jaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya terpisah. Jadi secara tulisan terpisah, secara makna juga terpisah. Contohnya pada kalimat ini, fasajadu illa iblis. Fasajadu maka pada bersujud ya. Fasajadu maka bersujud. Siapa yang bersujud? Manusia. Siapa yang bersujud? Para malaikat. Nabi Adam. Para malaikat dan Nabi Adam. Kan fasajadu itu Allah menyuruh sujudnya itu kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam, malaikat dan iblis. Ya. Jadi Allah menyuruh kepada malaikat dan iblis supaya sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Ya. Jadi Allah menyuruh kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadu maka sujud. Siapa yang sujud? Para malaikat ya. Illa, nah ini kan beda tulisannya pisah, maknanya juga terpisah gitu ya. Illa kecuali iblis gitu ya. Jadi iblis mah tidak mau sujud kepada Nabi Adam.
dengan kesombongannya, merasa dia lebih baik daripada Nabi Adam ya. Nah, gitu ya. Oleh karena itu kita harus berlatih gitu ya, harus melatih mengenai hati kita, jangan sampai merasa merasa kita itu paling rajin gitu ya. Jangan merasa paling, pokoknya mah jangan merasa paling-paling gitu ya. Karena di situ tersembunyi sifat Iblis. ya, sifat iblis ya, ini kesombongan. Nah, gitu ya. Wah, saya rajin nih, tiap hari suka belajar Quran, suka baca Quran. Nah, gitu ya. Tapi tidak apa-apa menyombongkan untuk diri sendiri, mah tidak apa-apa. Tapi ada juga ya kita bilang ke orang lain, tapi tujuannya sebagai motivasi, itu bagus, gitu ya. Ketika kita menyebutkan nikmat, misalkan ibadah itu kan sebuah nikmat ya. Tholabul ilmi itu sebuah nikmat. Kemudian kita bicarakan ke orang lain, itu bagus, dengan tujuan supaya orang lain termotivasi kepada kita, gitu ya. Gitu. Soalnya yang masalah hati mah kita tidak bisa melihat ya, tapi kita harus berhusnudon saja. Misalkan ketika orang lain membicarakan ibadahnya, kita husnudon saja, berarti dia itu supaya memotivasi kita, gitu ya. Pokoknya mah ketika ada orang lain berbicara tentang ibadahnya, kita harus berhusnudon saja, berarti dia itu bilang seperti itu supaya kita termotivasi, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, ahaduhuma, ini juga sama. Nah, ahaduhuma ini terpisah ya, kalimatnya terpisah dan maknanya juga terpisah. Begitu. Berikutnya majaiz munfasil hukmi. Majaiz munfasil hukmi itu secara hukumnya. Kalau hukmi itu disebut munfasil itu secara hukum. Kita bacakan penjelasannya, yaitu majaiz munfasil yang terdapat pada dua kata secara tulisan dan maknanya bersambung. Yaitu secara tulisan dan maknanya bersambung. Majaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan, gitu ya, dan majaiz munfasil yang terdapat pada dua kata yang secara tulisan dan maknanya bersambung, gitu ya, namun secara hukum terpisah. Tulisan dan maknanya bersambung ya, sama, tulisan dan maknanya bersambung, gitu ya. Tetapi secara hukumnya, hukum tajwidnya itu terpisah. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya ayyuha ini kan Wahai orang. Hukumnya itu apa? Mad munfasil ya. Hukumnya ini adalah mad munfasil, gitu ya. Tapi tulisannya nyambung, tulisan dan maknanya bersambung, gitu ya. Tulisan dan maknanya bersambung. Yang mana arti ya ayuha itu apa? Wahai. Wahai. Hai itu kan satu kata ya. Ya ayyuhalladzina
ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Berarti ya ayyuha tulisannya satu, kata maknanya satu, tulisannya satu, maknanya satu, tetapi secara hukum terpisah, gitu ya. Kenapa demikian? Karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata, satu kata. Dua. Ini ya sama ayyuha. Nah, gitu ya. Ya sama ayyuha ya. Ya. Tapi Dua kan secara Ustadz itu ya sama ayyuha. betul, ya sama ayyuha. Tapi secara mana disambungkan? Hai, wahai. Artinya gitu satu, ya. wahai. Artinya satu. Ha antum juga sama ha antum. Nah, ini juga sama ya, ha sama antum. Gitu ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan menambah semangat, menambah ghiroh gitu ya, untuk terus-menerus belajar Al-Qur'an. Karena ketika kita belajar Al-Qur'an, hubungannya dengan Al-Qur'an, maka semuanya akan terbawa keberkahannya, semuanya akan mulia, gitu ya. Yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka akan terbawa mulia. Manusia contohnya seperti Nabi Muhammad menjadi mulia karena Al-Qur'an. Kota Makkah dan Madinah bisa mulia karena Al-Qur'an. Kertas biasa gitu ya, ketika ada tulisan Al-Qur'an menjadi mulia. Dan mudah-mudahan gitu ya, kita juga sibuk dengan belajar Al-Qur'an, mudah-mudahan menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Kita tandain ya, berarti sampai halaman 47. 47 ya. Di ibu halaman berapa? 46. 46 Ustadz. Oh gitu. Yang Al-Kafirunnya 47. Makanya tadi saya kan buka ini ulangan video kemarin tuh terakhir betul yang saya tadi itu Ustadz, makanya sih. Oh gitu. Berarti yang terbaru yang mana ya? Yang ini atau yang ibu? Nggak tahu, ini sih yang udah lama. Udah lama. Oh. Udah, maksudnya waktu itu dibagi ininya, dibagi filenya, materinya ini sih Ustadz. Gitu. Oh gitu. Bisa berarti jadi, kan masih ada satu lagi tuh surat Al-Kafirun yang latihannya itu. Betul, ada surah Al-Kafirun ya. Kita tandain halaman 14, tanggal 14 bulan 8 2024, berarti kelas ini kelas apa? Kelas berat. Kelas Rabu malam, Rabu ya. Kelas Rabu malam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berarti nanti disesuaikan apakah yang saya materi ini yang belum update atau yang Bapak Ibu yang belum update ya. Tapi gak apa-apa, beda halaman mah tidak masalah ya. Yang penting mah jangan berbeda pemikiran aja. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat disampaikan. Wallahu alam ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Henry. Henry masih terhubung gitu? Enggak? Terhubung Ustaz. Oh iya, Henry silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz Asyaf atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk terus belajar membaca Al-Qur'annya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya sudah berada di akhir acara Zoom kelas Tasnin pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Baik, Bapak Ibu, saya memohon maaf apabila pada malam hari ini ada sedikit kendala karena ini sinyal di sini juga kurang bagus di kantor juga. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita tim Sahabat Ngaji bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu dan juga mungkin untuk modul katanya belum dapat ya Pak Bu ya? Apa udah dapat? Iya, Pak. Iya, Aing Ki. Udah. Dikirim. Oh, belum dikirim. Udah lama sekali. Oh, udah. Saya Baik, belum, Belum. Baik, nanti saya coba cross check ke Teh Siva dulu ya Pak Bu ya. Baik Bapak Ibu, saya Henry pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu. Amin wa iyyakum. Amin. Izin saya untuk live kelas tasawuf malam hari ini.